wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsi dengan nomor NIM 2030110013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video materi ke-6 yang diampu oleh dosen Dr. Elvi Rahmi Mawarnis MSI. Kali ini kita akan membahas tentang alkohol dan aldehid. Adapun materi apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang tata nama alkohol. Ada isomer alkohol, reaksi-reaksi alkohol, tata nama aldehid, reaksi dan sifat aldehid. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang tata nama alkohol. R ini rantai atau alkil dan dia berikatan dengan OH. Gugus OH inilah yang disebut dengan gugus fungsi alkohol. Lalu, turunan dari alkana menjadi atom H, biasanya kan menjadi atom H, tapi untuk tata nama alkohol diganti dengan gugus OH. H biasanya diganti dengan gugus OH seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan gugus fungsi alkohol. Adapun trik asiknya, kalau untuk alkohol biasanya kan alkena rumusnya CnH2n ditambah 2. Nah, ini untuk alkena rumusnya. Nah, kalau untuk alkohol dia ditambah O. Jadi CnH2n ditambah 2. Kalau untuk alkohol CnH2n ditambah 1OH. Nah, kalau di alkana biasa dinamai dengan ana, untuk di alkohol biasa dinamai dengan anol. Belakangnya ol atau 00. Nah, ini juga ada CH4. CH4 ini biasanya di alkana dia dinamakan dengan metana. Namun untuk di alkohol dia dinamakan dengan metanol. CH4. Nah, di sini CH-nya 3 ditambah O-nya. Nah, ini hanya di sini ditaruh 1. Nah, ini CH3OH disebut dengan metanol. Lalu ada C2H6. Biasanya di alkana dinamai dengan etena. Namun untuk di alkohol menjadi C2H5OH, hanya dipisah di sini 1 dan ditambahi O. Nah, ini disebut dengan etanol. Lalu kita masuk ke aturan tata nama alkohol. Untuk aturan tata nama alkohol terbagi 2, yaitu yang pertama ada IUPAC. Nah, adapun menurut IUPAC, dia yang pertama kita harus mencari rantai induk. Cari rantai induk dulu, yaitu yang melalui gugus OH. Pokoknya dia harus yang pertama itu tuh yang melalui gugus OH. Nah, lalu yang kedua yaitu cari rantai cabang. Nah, baru nanti kita cari yang dekat dengan cabang. Kita cari rantai cabangnya. Lalu, nah ini jika ada penomoran dekat dengan gugus OH, jika posisi gugus OH itu sama baik di kiri maupun di kanan, maka penomoran dimulai dekat dengan cabang. Nah, kalau misalnya kan penomoran itu kan harus dekat dengan gugus OH, tapi kalau posisinya itu sama antara kiri dan kanan, maka kita menulis penomorannya yaitu dimulai dari yang dekat dengan cabang. Lalu, jika cabang ada yang sama, diberi awalan di awalnya seperti 2 ini di, terus 3 ini tri, 4 ini tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta. Seperti jika ada 2 metil maka dimetil. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu jika cabangnya itu berbeda, maka kita menggunakan aturan alfabet. Nah, aturan alfabet ini nih kita gunakan sesuai seperti kalau misalnya ada huruf I dan S, maka kita harus yang kita dahulukan untuk menulis namanya itu huruf I dulu, karena lebih duluan I daripada S. Seperti ini, ada butil, ada etil, ada iso. Antara ketiga ini yang dahulu yaitu B, yaitu butil, maka dia nomor 1. Lalu etil, baru I, isopropil. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya contoh. Nah, ini kan kita ada dekat gugus OH. Gugus OH-nya di sini, gugus fungsi OH-nya. Nah,
kan cabangnya ada dari sini lebih dekat, namun kita harus cari yang lebih dekat dengan gugus OH-nya ini. Nah, kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 rantai. Nah, lalu di sini kan ada etil, di sini ada metil. Nah, yang kita tulis terlebih dahulu E dengan M, maka menurut alfabet dia dahulu E, maka kita tulis yang etil dulu. Etilnya ada di angka berapa? Yaitu ada di angka 4. Nah, kita tulis di sini 4 etil. Lalu untuk yang metil dia terdapat di rangkaian ke-5, maka kita tulis 5 metil. Lalu kita tulis OH ini, gugus fungsi OH terdapat di nomor 3. Nah, kita tulis 3, lalu rantainya ini kan ada 7, maka disebut dengan heptanol. Nah, lalu aturan tata nama yang kedua yaitu menurut tata nama trivial. Di sini dia rumusnya ROH. R ini dia alkil, OH itu alkohol. Contohnya ini CCC dan OH. Nah, yang 3 CCC ini namanya propil dan OH ini namanya alkohol. Adapun contoh lagi yaitu ada CCCCOH. Nah, ini kan bentuknya bercabang seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan tersier. Karena dia ada 4 C ya kan, ada 4 C, maka disebut dengan butil. Karena dia ada OH, maka disebut dengan alkohol. Nah, itu untuk cara tata nama trivial dan IUPAC. Lalu kita masuk ke yang B, yaitu isomer alkohol. Isomer alkohol di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebelum kita masuk ke yang pertama, kita ketahui dulu apa itu isomer. Isomer itu dia memiliki rumus yang sama, namun di sini ada 4 hal yang berbeda. Adapun 4 isomer yang berbeda yaitu yang pertama ada isomer rangka. Isomer rangka ini rangkanya yang berbeda, namun OH-nya tetap, gugus OH-nya tetap. Yang kedua ada isomer posisi. Isomer posisi di sini maksudnya itu posisi dari gugus OH-nya itu dia sama, maksudnya posisi dari gugus OH-nya itu dia berbeda, posisi OH-nya yang berbeda. Lalu untuk isomer fungsi yaitu gugus fungsinya yang berbeda. Nah, kalau dilihat-lihat ternyata alkohol dengan eter itu memiliki rumus yang sama, yaitu rumusnya CnH2n ditambah 2O. Lalu yang terakhir yaitu isomer ruang. Isomer ruang ini yaitu isomer optik atau C-chiral atau C yang mengikat 4 atom yang berbeda. Di sini saya memiliki contoh. Nah, ini C-nya di tengah. Dia mengikat 4 atom yang berbeda. Ini ada atom H, ada atom CH3, ada OH, ada CH2, CH3. Nah, yang C yang mengikat 4 atom ini yang disebut dengan C-chiral. Sekarang kita masuk ke reaksi-reaksi alkohol. Adapun reaksi-reaksi alkohol di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada reaksi dengan logam Na, K, Mg, Al yang menghasilkan alkoksida logam dan gas hidrogen. Nah, contohnya di sini itu ada CH3, CH2OH ditambah Na. Adapun di sini untuk Na, maka dia akan ceng dengan OH yang di sini dan OH ceng posisi dengan si Na. Nah, jadinya di sini kan CH3, CH2-nya tetap, lalu O-nya tetap, CH2O, O-nya ini jadi satu dengan CH2. Lalu Na-nya ini dia pindah ke sini, Na ditambah setengah H2, hanya di sini. Nah, seperti itu untuk ceng posisi di reaksi logam. Di sini disebut yang awalnya ini disebut etanol, sampai di sini disebut dengan natrium etoksida. Lalu yang kedua yaitu reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator KMNO atau
K2Cr2O7, reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator. Yang tadi kan dengan logam, kali ini oleh oksidator KMNO atau K2Cr2O7. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Adapun untuk alkohol primer, dia bisa dioksidasi menjadi alkanol dan dioksidasi lagi menjadi asam alkanol. Dia juga bisa direduksi dari asam alkanol menjadi alkanol dan bisa direduksi kembali menjadi alkohol primer. Ciri-cirinya yaitu dia itu satu dan dia itu iso dan dia itu N. Itu ciri-ciri dari alkohol primer. Untuk alkohol sekunder, dia bisa dioksidasi menjadi alkanon dan dia bisa direduksi kembali. Ciri-cirinya yaitu dia bukan satu. Kalau di primer kan dia harus satu. Kalau di sekunder dia bukan satu, bisa 2, 3 atau berapa. Dan bukan kembar, dia tidak boleh kembar. Dan dia adalah isopropanol. Ini kan isopropanol, Pak, ini iso aja. Nah, lalu lanjut ke yang ketiga, itu ada alkohol tersier. Alkohol tersier di sini dia sama sekali tidak bisa dioksidasi. Ciri-cirinya yaitu dia kembar, depan ataupun belakang. Dia kembar depan ataupun belakang. Lalu kita masuk ke reaksi selanjutnya, yaitu ada yang ketiga, alkohol mengalami reaksi esterifikasi. Nah, di sini rumusnya yaitu R atau alkil, OH ditambah R, C. Nah, ini yang esternya di sini menjadi ester yang seperti ini, namun ditambah H2O. Ingat, yang penting di sini yaitu untuk menamakannya, untuk reaksi ini yaitu SAM all il OH. Di sini ada contohnya, yaitu ada asam butanoat dan etil alkohol. Nah, SAM ini adalah asam, all ini adalah alkohol, il ini adalah etil, il. Nah, terus ada butanoat. Nah, ini OH-nya di sini. Nah, maka namanya menjadi etil butanoat ditambah H2O. Untuk reaksi yang keempat, yaitu ada reaksi HX, PX3, PX5 yang menghasilkan alkil halida, yaitu X halogen. Di sini rumusnya ada 3, yaitu ada ROH ditambah HX menjadi RX ditambah H2O. Lalu yang ketiga ada ROH ditambah PX3 R kurang X ditambah H2PO3. Karena di sini 3, maka di sini juga 3. Lalu ada ROH ditambah PX5 menjadi R kurang X ditambah HX ditambah POX3. Ini untuk POX3, ini untuk PO3 dan H2O. Nah, kalau untuk X-nya ini misalnya ada Cl, nah dia bisa diganti Cl jadi HCl. X itu sebagai seperti perumpamaan saja. Nah, ini misalnya ada Cl bisa diganti dengan Cl nantinya. Lalu yang kelima yaitu ada alkohol. Yaitu yang kelima ada alkohol bereaksi dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius dan menghasilkan alkena. Kalau dia suhunya kurang lebih 140 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan eter atau alkoksi-alkana. Nah, itu untuk reaksi-reaksi alkohol. Lalu kita masuk ke tata nama alkanal atau aldehid. Nah, di sini terbagi menjadi 2 untuk tata nama alkanal atau aldehid. Di sini untuk alkanalnya dia menurut Biovac dan aldehidnya yaitu yang disebut dengan tata nama trivial. Nah, untuk alkanal rumusnya yaitu R sama dengan C, ada O dan H, ada cabang O dan ada cabang H. Nah, yang C ini dia menjadi pusat atau dia pasti di sini diurutkan nomornya yang pertama atau nomor 1. Namun untuk di nomor 1 ini dia tidak boleh ditulis untuk angka 1 tersebut. Nah, adapun untuk penamaan dalam alkanal ini dia untuk di alkana biasanya kan ana, tapi kalau untuk di alkanal dia akhirannya yaitu menggunakan anal ditambah L. Nah, adapun etana juga sama, dia ditambahkan dengan etanol. Lalu ada butana juga kita tambah akhirannya dengan nol, jadi butanol. Nah, seperti itu untuk penamaan
untuk yang alkanal. Lalu saya punya contoh. Nah, di sini kan ada sebuah contoh, ada rangkaian. Di sini contoh alkanal. Sini ada 5 rantai lurus dan ada beberapa cabang. Nah, kenapa kok nggak ke bawah aja ngisi nomornya, kan panjang itu 2, 3, 4, 5. Sama juga di sini. Karena kalau misalnya sama antara ke bawah dan ke samping, maka kita dahulukan untuk yang rantai lurusnya terlebih dahulu. Nah, ini kita anggap sebagai cabang. Nah, jadi ini nomor 1. Pokoknya dia yang dekat dengan O dan H ini dia adalah nomor pertama. Nomor 1, angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penomoran dimulai dari sini. Berarti kita menulis dulu yang etilnya ini. Ini namanya etil. Nah, ini namanya metil. Menurut aturan alfabet, nah E dan M ini duluan yang mana? Untuk alfabet dia duluan yang E. Maka kita tulis dulu yang etilnya. Etilnya terdapat di nomor berapa? Terdapat di nomor 3. Nah, ini namanya 3 etil. Lalu adapun metil. Metil ada berapa? Ada di nomor 2, ada di nomor 3, dan ada di nomor 4. Lalu kita tulis nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti ada berapa? Ada 3. Maka kita sebut sebagai trimetil. Lalu untuk rantai panjangnya ada berapa? Ada 5. Maka kita sebut dengan pentanal. Lalu kita masuk ke tata nama untuk trivial atau aldehid. Nah, di sini ada penamaan yang tersendiri untuk yang di trivial ini. Untuk yang C yang pertama yaitu disebut dengan formaldehid. Untuk yang kedua disebut dengan acetaldehid. Yang C3 namanya disebut propionaldehid. C4 disebut dengan butyraldehid. C yang kelima disebut dengan valeraldehid. Untuk C yang keenam disebut dengan caproaldehid. Untuk yang C7 disebut dengan enanthaldehid. Untuk C yang 8 disebut dengan caprialdehid. Capraldehid. Sedangkan untuk yang C yang 9 disebut dengan pelargonaldehid. Dan yang terakhir yaitu C yang ke-10 disebut capraldehid. Di sini untuk yang 6, 8, dan 10 ini sama-sama menggunakan cap ya, tapi bedanya untuk 6 dia caproal, untuk 8 dia caprial, untuk 10 dia capral. Jadi caproal, caprial, capral. Belakangnya sama ya, semuanya ada namanya dehid, 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 dehid. Nah, ini untuk tata nama trivial untuk aldehid. Adapun aturan dalam penomoran, untuk aturan penomoran dalam aldehid, dia penomoran ini dimulai dari dekat dengan gugus O dan H. C, O, dan H ini dimulai dari yang dekat sini. Nah, lalu cabangnya itu diganti dengan alfa, beta, gamma, dan theta. Untuk 2 seperti C2 ini diganti dengan alfa, 3 diganti dengan beta, 4 diganti dengan gamma, 5 diganti dengan theta. Adapun contohnya, di sini saya memiliki contoh gugus fungsi. Di sini kita tulis penomoran ini yang dekat dengan O dan H, ya kan? Ini ditulis dengan angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ini adalah metil. Dan ini adalah etil. Sini juga metil. Jadi kita tulis untuk yang etil terlebih dahulu. Etil di sini kan nomor 3. Nah, nomor 3 di sini dilambangkan dengan beta. Maka kita tulis beta etil. Lalu ada cabang di nomor 2, ada 2, yaitu 2 dilambangkan dengan alfa. Maka alfa dimetil. Terus di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima disebut dengan valeraldehid. Valeraldehid. Jadi beta etil, alfa dimetil, valeraldehid. Adapun kita masuk ke reaksi dan sifat-sifat aldehid. Di sini kita masuk yang pertama tentang sifat aldehid. Sifat aldehid terbagi menjadi 2, yaitu aldehid yang memiliki suhu yang rendah, maka dia akan memiliki bau yang sangat menyengat. Sedangkan
untuk yang memiliki suku yang tinggi, maka dia akan berbau wangi atau harum. Sedangkan yang kedua sifatnya yaitu aldehid itu bersifat polar, suku pendek seperti formaldehid dan asetaldehid. Keduanya ini dia larut dalam air. Lalu kelarutan menurun dengan bertambah rantai karbon. Kelarutan itu akan menurun dengan bertambahnya rantai karbon. Untuk reaksi-reaksi aldehid di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada reaksi oksidasi aldehid yang menghasilkan asam karboksilat. Nah, di sini kan R rangkaian COH dan dia dioksidasi menjadi asam karboksilat. Seperti ini RCOOH, OH. Nah, yang kedua yaitu ada reaksi adisi H2 atau reduksi aldehid. Nah, di sini yang direaksikan yaitu H2. Di sini ada rangkaian COH menghasilkan rangkaian yang H2 ini masuk ke dalam C, lalu yang H-nya masuk ke dalam O ini. Jadi dia menjadi satu rangkaian saja dan tidak ada cabangnya, menjadi R rangkaian CH2 dan OH. Lalu reaksi yang ketiga yaitu reaksi aldehid dengan reaksi Tollens yang menghasilkan cermin perak. Dia akan menghasilkan cermin perak. Nah, cermin perak ini dinamakan dengan Ag2O. Rangkaian C, cabang O dan H ditambah cermin peraknya ini. Nah, untuk O ini dia kan oksigen. Nah, dia dimasukkan ke dalam H menjadi OH. Jadi dia tinggal 2 Ag. Nah, Ag ini kan perak. Nah, menjadi cermin perak. Menghasilkan cermin perak maksudnya. Nah, lalu reaksi yang keempat yaitu ada reaksi aldehid dengan reaksi Fehling yang menghasilkan endapan merah bata. Endapan merah bata kan Cu2O. Nah, di sini rangkaian COH ditambah 2 CuO. Nah, O-nya ini kita pindahkan ke H. Nah, lalu menjadi RCOH ditambahkan ini ada 2 Cu. Nah, dia menghasilkan merah bata. Jadi ditulisnya Cu2O. Nah, terakhir ada aldehid yang dapat mengadisi HCN senyawa hidroksinitil. Yang pertama kan dia ini rantainya ada rangkap 2 dan bercabang ditambah HCN. Nah, dia menjadi satu rangkap saja yaitu R, CH, OH-nya pindah ke atas dan CN. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Banyak salah dalam penjelasan ataupun dalam pengucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I will always be the one who pull you out.